Puji Tuhan, kita telah lanjut dengan pembacaan kita pasal 14 ayat 14 telah kita mulai untuk menunjukkan bahwa kelompok yang dituliskan merupakan kelompok yang menghadapi satu pekerjaan Allah yang besar, disebut dengan tuaian-tuaian yang sudah memenuhi, yang sudah siap, yang sudah masak, yang siap dituai, dipotong. Dan kita melihat bahwa pasal 15 merekalah orang yang menang. Ada peperangan rupanya, kalau bicara menang kalah, ada peperangan yang dihadapkan dan itu belum mencapai kesudahannya. Ada peperangan yang disertai dengan 7 malapetaka terakhir dan 7 murka Allah yang besar ini diperuntukkan tidak tanggung-tanggung kepada seluruh muka bumi. Tetapi pasal yang ke-15 ayat yang kedua, di tepi laut kaca berdiri orang-orang yang telah menang, yaitu mereka yang menyanyikan nyanyian Musa, besar dan ajaiblah segala pekerjaanmu. Orang-orang yang berdiri di tepi laut kaca adalah orang yang sudah biasa untuk memuji Allah, menyanyikan nyanyian untuk anak domba, tidak menghiraukan sekelilingnya, tetapi mereka adalah orang-orang yang pasal 17 berkata, keluar dari peperangan ayat 14, mereka yang bersama dia adalah mereka yang menang. Mereka yang menang adalah yang terpanggil, yang dipilih, dan yang setia. 17 ayat 14. Siapakah orang-orang yang berdiri di tepi laut kaca itu, yang tidak campur dengan kehancuran bumi, tapi mereka yang berdiri dengan penuh kemenangan? Peperangan luar biasa. Pasal 16 dan pasal 17 adalah 7 malapetaka. Di antara pasal yang mengisahkan ada malapetaka yang besar, ayat yang ke-15 pasal 16 berkata, berbahagia dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Orang yang berdiri di tepi laut kaca, orang yang menang, orang yang dipilih, orang yang setia, orang yang dipanggil adalah orang yang memperhatikan pakaiannya dan berjaga-jaga. Kembali kata berjaga-jaga kita baca dimulai dengan Injil Matius pasal 26 ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kita baca di pasal yang ke-26, Yesus berkata, berjagalah dan berdoalah supaya kamu jangan kena kepada pencobaan. Adapun roh memang penurut, tetapi daging ini lemah. Pasal 26 ayat 41. Rupanya kata berjaga-jaga itu
mulai dari Taman Getsemani, dan Yesus memberitahukan tentang sikap orang-orang yang menang. Adalah orang-orang yang berjaga-jaga, orang yang menang di atas daging. Berjaga-jagalah. Orang yang menang di atas daging. Karena daging itu lemah. Nah, sampai pada pasal 16 kitab Wahyu ayat yang ke-15, kembali kita membaca kalimat yang sama. Berjaga-jagalah dan perhatikan pakaiannya. Jangan berjalan dengan telanjang. Kembali kita lihat tentang pembahasan orang-orang yang gabungan antara hidupnya dengan pekerjaan-pekerjaan roh. Antikris, pelacur besar pasal 17 adalah orang-orang yang mengendalikan antikris. Dan binatang buas yang punya kepala 7 pasal 17 ayat 3, yang punya 10 tanduk, 3 yang bergabung, istilah sekarang yang terkenal koalisi antara antikris, pengajaran sesat, pengajaran palsu, pengajaran sesat, dan binatang, roh kenajisan. Gabung menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Dan kita disuruh berjaga untuk menang terhadap peperangan ini. Ayat yang ke-16. Ada perang yang terbesar yang akan terjadi. Ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut dengan Harmagedon. Terkenal di kalangan luar sana akan nama Harmagedon ini. Perang yang terakhir, bukan perang dunia ketiga, bukan. Perang yang terbesar di sepanjang zaman, karena yang berperang adalah antikris, pengajaran sesat, dan roh kenajisan, binatang yang buas itu, yang menguasai seluruh perdagangan dan pasaran dunia. Gabungan mereka melawan orang-orang yang berpegang kepada iman anak domba Allah. Gabung, 3 kelompok ini gabung lawan dengan Bait Allah. Itu sebabnya kalau hari-hari ini kita tidak mempunyai kekuatan yang penuh untuk bertahan, kita nggak punya kekuatan penuh untuk bisa mempertahankan kehidupan ini, maka kita akan hancur. Kita punya kekuatan yang tidak menjadi kebanggaan karena saya bisa, tetapi kekuatan yang kita peroleh dari Roh Kudus. Karena perang akan begitu besar. Dan kalau kita tidak punya kekuatan untuk menghadapi peperangan ini, kita nggak mungkin bisa bertahan. Ada keadaan yang sangat sulit untuk dilihat, keadaan zaman ini. Pasal 17 ayat 15. Semua air yang telah melihat, di mana wanita pelacur itu duduk,
adalah bangsa, rakyat, kaum, bahasa, dan 10 tanduk yang telah kau lihat serta binatang akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang. Ayat 17, sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendak-Nya dengan seia sekata untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah digenapi. Ada perang yang begitu besar yang akan terjadi. Sebab itu mari saudara, inilah saatnya masih ada bagi kita kesempatan untuk mencari kekuatan. Mencari kekuatan yang akan memampukan kita, menopang kita, memberikan kesanggupan kita untuk bertahan pada hari peperangan yang besar. Pasal 18, besok kita akan membaca tentang Babel yang jatuh. Dunia disebut Babel, berarti kemenangan di atas orang-orang yang berjaga-jaga tadi. Saatnya kita membuat hidup yang lebih bijak. Hidup ini boleh memilih. Kita mau pilih hidup menurut kehendak kita, atau hidup mulai berjaga-jaga dan memilih apa yang menjadi kehendak kita. Diberikan kesempatan bagi kita untuk berjalan dalam pilihan. Yang mana yang kita pilih? Berjalan di dalam kehendak Allah. Pasal 17 ayat 14, mereka yang menang adalah mereka yang dipanggil, mereka yang dipilih, dan yang setia. Kita berada di dalam jalur pilihan yang demikian. Jadi kata setia bukan cuma sekedar ucapan-ucapan rohani. Udahlah, setia aja. Tapi yang dibutuhkan untuk hidup hari-hari ini, dibutuhkan bukan cuma terpanggil, tapi yang setia. Allah ingin menemukan pilihan Allah itu setia. Korintus 11 berkata, ada keadaan yang membuat manusia tidak setia. Coba kita lihat sebentar. Korintus yang kedua pasal 11 ayat 2. 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaanmu, seperti Hawa yang diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Ada kondisi di akhir zaman. Kita lihat kehancuran keluarga di seluruh muka bumi karena ketidaksetiaan. Gambar yang jelas, rumah tangga tidak bertahan karena ketidaksetiaan. Suami tidak setia, istri tidak setia.
pasutri, mengapa perlu diadakan kekuatan pengokohan kembali dalam keluarga? Bukan untuk sekedar acara yang dibuat sebagai pengisi acara, bahkan tidak ada di dalam acara, tidak ada di dalam rencana acara pasutri yang dilaksanakan kemarin. Beberapa poin sebagai rundown acara tertera, tapi materi acaranya sama sekali tidak ada. Tapi kalau Allah sudah kerjakan materi acara seperti yang kemarin kita lakukan bersama, merupakan kehendak Allah untuk mengokohkan tiap-tiap keluarga, mempertahankan kesetiaan di dalam setiap rumah tangga, menjadikan setiap keluarga menjadi keluarga yang bertahan dalam suka, dalam duka, dalam keadaan-keadaan yang sulit, yang tidak bisa ditolong, kehancuran-kehancuran yang sangat jelas di mata kita. Dunia luas, dunia barat, tidak aneh untuk sebuah perkawinan yang ilegal, yang tidak sah, yang tidak ada kata ikatan janji. Mereka sudah biasa dengan perkawinan tanpa hukum. Mereka sudah biasa yang disebut dengan kawin kontrak. Kalau baik, jalan lagi kontrak berikutnya. Kalau tidak, pengontrak itu tinggalkan rumah kontrakan dengan begitu saja, dan tidak ada rasa bersalah, tidak ada ikatan, dan tidak ada tuntutan. Dan kawin kontrak begitu, sebab tidak lagi membutuhkan sebuah ikatan. Hal yang sama terjadi di dalam iman kita. Dalam iman setiap orang percaya yang tidak waspada kehilangan kesetiaan. Semakin mendekat berakhirnya zaman ini, semakin banyak orang yang berpaling dari iman. Semakin banyak orang yang akan meninggalkan dengan gampang, dengan seolah-olah tidak merasa bersalah. Saya sekedar lewat bagaimana si sahabat Sandi Tumiwa yang begitu setia beribadah, tiba-tiba menyatakan diri kepada istrinya kalau mau jadi mualaf. Istrinya tidak bisa berkata banyak. Kaget luar biasa, kenapa tiba-tiba dia bisa pindah agama dengan begitu gampang. Keluarga yang melakukan pemberkatan pernikahan dengan begitu baik, tiba-tiba dia bisa menjadi seorang mualaf. Begitu kaget. Istrinya mendengar dan istrinya tidak berkata banyak. Kalau itu yang baik menurut kamu, akan semakin banyak kedengaran
bukan para selebriti, tetapi banyak orang-orang percaya yang akan menganggap biasa keadaan-keadaan yang tidak mempertahankan kesetiaan kepada Allah. Tetapi muncul berita di beberapa tempat bagaimana Allah sedang bekerja di pesantren. Allah sedang membuat ibadah di pesantren masih dirahasiakan. Tetapi pesantren itu sudah mulai belajar Alkitab dan tidak tanggung-tanggung, bukan bahasa Indonesia tetapi bahasa Ibrani. Mereka mulai membuat puji-pujian dalam bahasa Ibrani. Mereka mulai membuat pelajaran Alkitab dalam pesantren untuk mengenapkan satu firman Allah berkata, yang terdahulu menjadi yang terkemudian dan yang terakhir menjadi terdahulu. Gak tanggung-tanggung. Mereka tidak belajar dalam Alkitab bahasa Indonesia, tapi mereka belajar dalam bahasa Ibrani. Pujian mereka dalam bahasa Ibrani, dan orang tidak mengerti bahwa yang mereka sedang lakukan adalah ibadah kepada Tuhan Yesus. Pesantren, saudara, pindah, geser tempat. Orang-orang Kristennya, anak-anak Tuhannya pindah ke mualaf, sedangkan para santri pindah kepada Tuhan Yesus. Ada pergeseran. Hati-hati, saudara. Sebab itu firman Allah berkata, jaga kesetiaan kita. Jaga kesetiaan kita. Kita sedang berdoa juga bagi bangsa dan negara kita untuk pilpres yang akan datang, karena 5 tahun ke depan menentukan arah kegerakan akhir zaman. Kita berdoa siapapun yang akan Allah tentukan, tapi ada kekuatan yang sedang luar biasa yang kalau kita perhatikan, apakah kita akan mendapatkan presiden yang sejalan dengan kehendak Allah. Kita berdoa supaya apa yang menjadi satu rencana Allah yang kita yakin gak mungkin gagal, walaupun manusia berusaha mengagalkan, tapi Allah tidak mungkin gagal. Dan apa yang Allah kehendaki, itu yang pasti terjadi. Kita hanya berdoa, tapi menentukan bukan perekonomian, bukan masa depan, bukan kehormatan bangsa, tapi kita berdoa untuk rencana Allah terakhir bagi bangsa negara Indonesia. Siapa yang akan Tuhan tentukan? Biar Tuhan yang tetapkan. Pegang kesetiaan saudara, tidak menjadi goyah karena apapun. Hati-hati, berpegang kepada iman. Tiap hari perkuat iman saudara,
Tidak hanya karena perkara-perkara kecil goyah iman kita, tapi untuk perkara yang besar inilah yang Allah sediakan bagi kita bersama. Belajar setia. Mari kita berdoa.